ikhlas, mempunyai ma'unah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat apa itu berarti khurafat. Apalagi sampai membanggakan dirinya, sampai menyombongkan diri, itu malah jelas itu bukan karomah, tapi khurafat. Ukurannya begitu ukurannya. Saya tidak akan menyebut personal seorang, tidak, itu standar umumnya seperti itu, bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'unah, ada. Tapi siapa yang diberi ma'unah, karomah? Nurun yahdifu ala qalbi man yasha, direct illumination, pemberian langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, saya tahu sendiri kalau Gus Dur, saya tahu sendiri. Banyak sekali buktinya, ngendikannya apa? Perkataannya banyak. Waktu baru dioperasi rumah sakit, di kamar ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, dan Pak Subiakto Cakrawardaya Menteri Koperasi. Terus tiba-tiba ngomong, mengko aku harus meyakini bahwa Nabi itu diperkuat oleh Allah dengan mukjizat. Arti mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan musuh, mengalahkan musuh. Maka terjadi pada beberapa nabi hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam Quran juga ada Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang buta. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, mukul batu bisa keluar air 12 sumber. Kemudian tongkatnya dipukulkan kepada Laut Merah jadi jalan, mereka lewat selamat. Kemudian setelah Fir'aun menyusul, dia balik jadi laut lagi. Walhasil Nabi Muhammad pun banyak sekali sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, para sahabat lagi bekerja bakti menggali parit. Ada salah satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah bisik-bisik pada Nabi bahwa istrinya menyembelih kambing dan nanti makan siang di tempat rumah saya. Ya, Rasulullah dan para sahabat yang besar, Abu Bakar, Rasulullah malah mengumumkan nanti istirahat makan siang di rumahnya Jabir. Terus sahabat Jabir sampai kemeringat dingin. Hanya satu panci Rasulullah mengumumkan, apa kemeringat lah. Ternyata mana Jabir, mananya gulenya, mana gulenya, niki satu baskom. Ayo ngantri di semua dapat. Nabi yang menyidukkan, Nabi yang mengambilkan. Semua sahabat dapat. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Itu pula ketika korma dipanggil bisa berjalan, air mancur dari perutnya, semua ada. Itu namanya mukjizat, harus kita yakini, harus percaya. Di samping mukjizatul khalidah, yang paling langgeng ada Al-Quran. Al-Quran 15 abad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Jangan satu kalimat, titik pun nggak berubah. Karena apa? Dijaga oleh para hufaz, dijaga oleh orang yang menghafal Quran. Kalau ada percetakan salah, ketahuan. Coba kita suci lain, nggak ada yang hafal. Silakan tanya pada Romo, apa nggak Injil? Pada orang Yahudi apa nggak Taurat? Ya apa ada kutipan. So kalau seperti itu aku kontak dulu apa nggak ada di agama ini nggak ada. Silakan tanya pada biksu Hindu Buddha, ada yang hafal? Nggak ada. Tapi umat Islam anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Bahkan Quran dihafal sangat mudah, walaupun nggak ngerti artinya. Anak kecil yang hafal Quran satu halaman nggak ngerti artinya itu 10 menit hafal, seberapa jam hafal? Coba sampean hafalkan satu halaman tulisan bahasa Cina, nggak paham analisanya, 2 tahun nggak akan hafal. Nah itu mukjizat, harus percaya, harus. Mukjizat, kita harus beriman. Para nabi dibekali dengan mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sangat banyak. Isra Mi'raj juga mukjizat. Yang paling khalidahnya Al-Quran. Nah setelah Rasulullah, para sahabat mempunyai karomah tertulis dalam sejarah, harus dipercaya kalau kita orang Islam. Sayyidina Umar
melihat dari mimbar beliau lagi khutbah Jumat, melihat pasukan Islam akan dijebak. Pasukan Islam di perbatasan Asia Tengah, Afghanistan sekarang itu di sekitar itu. Sayyidina Umar merintahkan dari Madinah di atas mimbar, gitu ya, dia mau berkomando, berlindung ke gunung. Yang di sana komandannya namanya Qutaibah bin Muslim dengar. Yang bengong jamaah Jumat itu. Dan setelah mereka pulang dari peperangan pulang ke Madinah, cocok-cocokan dengan jamaah. Iya, saya dengar perintah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pernah mendapatkan surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut minta tumbal perempuan cantik, gadis cantik dihias dari perhiasan lengkap, gelang, kalung dan sebagainya dilempar, nanti air datang menelan gadis itu. Sekarang sesajennya diterima gitu ya. Sekarang sudah Islam, Sayyidina Umar ambil kertas bikin surat kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, ngalirlah, saya membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbal sajen gadis cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Buang sana, dilempar ke sungai ya, dibawa, dilempar. Datang air sampai sekarang. Sungai ini nggak pernah surut. Itu karomanya Sayyidina Umar. Dan banyak sekali karomanya Sayyidina Ali, kalau para sahabat banyak lah ceritanya. Sahabat siapa? Ukasyah ketika perang Badar, senjata udah habis, golok habis, panah habis, tombak habis, dia mau perang. Akhirnya mengambil pelapahnya korma. Dia pun perang membawa pelapahnya itu bisa membunuh beberapa orang. Dengan orang itu karomanya para sahabat. Harus percaya, kita harus jamaah. Kalau tadi umat Islam, yang Quran tadi, yang Nabi, mujizat umat Islam wajib percaya. Kalau enggak, berarti keluar dari Islam. Bukan mujizat Al-Quran. Tapi kalau karomah ini kita harus sunnah wajib percaya. Nah, setelah para sahabat ada aulia. Aulia itu adalah kekasihnya Allah. Dan mereka diberi karomah itu apa? Diberi ujian. Sombong apa enggak? Ya. Kamu kasihku, ini saya beri keistimewaan. Kamu jadi ujub apa enggak? Jadi apa? Ujub yang membanggakan diri apa enggak? Itu kenapa? Al-karamah ibtila. Karamah itu adalah ujian dari Allah. Maka al-istiqamah afdal min alfi karamah. Orang bisa istiqomah, ibadah terus istiqomah, gak pernah geser, gak pernah ragu imannya, ibadahnya gak pernah terlambat, lebih mulia daripada karomah. Apa artinya? Ukuran karomah diukur dari syariat. Kalau orang wali kemudian memegang syariat dengan benar, ibadah benar, syariatnya dijalankan, kemudian beliau mempunyai khariqul adah, kita terima, kita percaya. Banyak sekali dalam kitab Jami' Karomatul Aulia ada seperti itu. Beberapa wali yang mempunyai karamah. Jangan Syekh Abdul Qadir Jalani, Ma'af Al-Karhi, Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Badawi, wali kutub terutama 4 ya. Qadir Jalani, Abdul Hasyadzili, Hasan Rifai, Sayyid Ahmad Badawi, dan Ma'af Al-Karhi juga begitu. Nah, konon katanya para wali songo di kita juga banyak sekali karomahnya yang bisa kita saksikan. Sunan Kalijaga ketika dakwah Islam membawa jago, ayo diadu jagonya. Kalau jago saya kalah, saya ikut kamu. Kalau jago saya menang, kamu ikut saya. Gak pernah kalah jagonya Sunan Kalijaga itu. Orang masuk Islam semua ya, ketika ada jagonya kalah. Itu belah Sunan Gunung Jati. Itu Syaikhullah itu luar biasa juga, terkenal dengan karomahnya. Sangat luar biasa. Banyak sekali cerita, silahkan baca dalam bab Cirebon ya, walaupun ada beberapa yang berlebihan. Nah, ada itu kita percaya, Ahlussunnah Jamaah harus percaya karomah. Ahlussunnah Jamaah harus percaya karomah. Mu'tazilah nggak percaya. Mu'tazilah tidak percaya karomah. Kalau mujizat percaya mujizat. Kalau karomah aulia, Mu'tazilah tidak percaya. Mu'tazilah itu paling menggunakan akal. Harus ada kausalitas, sebab akibat. Kemudian setelah itu para ulama. Kalau ulama namanya ma'unah. Gimana ya kalau saya ceritakan, bukan berarti saya sombong ya.
Kiai Mahrus Lirboyo itu, Iya. Lirboyo itu suatu waktu masih mondok santri jam 2 melilingi pesantren keamanan, dibacok kepalanya oleh PKI. Lirboyo itu banyak PKI, Lirboyo itu waktu itu keluar apinya kepalanya, sehingga akhirnya terkenal dan diambil mantu oleh Mbah Manap. Ya, pernah lagi pergi ke Gresik, Sedayu, waktu itu belum ada jembatan, sepedanya lewat getek, merosot, remnya merosot, nyemplung. Kiai Mahrus keluar dari mobil, basah aja enggak. Itu banyak orang menyaksikan. Itu salah satu riwayat. Kemudian marinir ketika Gestapo, mertuanya Marinir itu PKI, dibunuh oleh santri Lirboyo. Marinir datang ke Lirboyo mau membunuh Kiai Mahrus, mana? Keluar. Kemudian kasih tahu itu ada Marinir, marah-marah di halaman. Siang, santri nonton. Ya, wes. Kiai Mahrus keluar, ada apa? Lemes. Jangan mau nembak lemes, malah jejak ngobrol, jejak jagongan ngomong, malah pulangnya kasih uang. Itulah beberapa maunya para kiai. Baik sekali ya. Kiai Arsyad Kaprongan, kakeknya Wahidi, Pak Wahidi dari PKB itu kakeknya. Dicari Jepang, rumahnya gede dah, gak ketemu. Padahal dia duduk di ruang tamu, duduk di depannya ruang tamu ini, gak ketemu, gak kelihatan. Termasuk ilmunya Kiku Cirebon. Kiku Cirebon punya ilmu 3. Syekh Somadullah namanya, putra Prabu Siliwangi dari Ibu Subang Larang. Syekh Somadullah terkenal Kiku Cirebon, Yakutu bupati lah. Dia punya 3 ilmu. 1 bisa menghilang, bisa nggak ketahuan orang. 2 bisa kelihatan besar. 3 mengerti bahasanya binatang. Orang Cirebon selalu baca Fatihah untuk Kiku Cirebon. Begitu pula, banyak sekali contohnya, banyak sekali ya. Hasil lah kita percaya bahwa ulama itu mempunyai keistimewaan ma'unah namanya, bukan karomah, sembawanya karomah, ma'unah, pertolongan dari Allah. Tapi ulama dapat ma'unah itu, kita percaya beliau adalah ulama yang betul-betul minas sholihin, tidak sombong, Ya. tidak menyombongkan ma'unah gitu. Semua kembali pada Allah. Kalau ada orang bisa begini-begini, bisa dipacok nggak mempan, bisa jalan di atas air dengan sombong, itu dukun itu. Ya. Dukun namanya itu, bukan wali itu. Karomat jin ya Pak. Kalau wali semakin dapat yang karomah, semakin takut kalau dia itu ujub. Itu dia dapat karomah semakin takut. Pernah ada seorang wali namanya Hamdun Al-Qassar, jalan-jalan ke pasar, ketemu dengan iblis. Kamu di sini nggak libur godain orang apa? Alah sudah, saya sudah ringan tugas saya godain orang. Kenapa? Karena sudah diganti oleh ya, orang-orang bersorban tadi. Orang bersorban itu banyak juga iblis itu kira-kira itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya Allah, saya nggak mau diberi kasyuf seperti ini. Dan kebetulan saya nggak usah dikasih kasyuf seperti ini udah. Nanti saya sombong nanti. Jadi bisa tahu begitu sudah, nggak usah saya dikasih. Bisa ketemu iblis, saya nggak usah kasih. Alhamdulillah Al-Qassar. Karena menjadi ujub. Dan saya hebat nih, gitu. Dia sangat menjadi ujub. Alhasil semakin orang itu waliullah, semakin rendah hatinya, semakin merasa dirinya Abdullah, hamba Allah yang sangat al-faqir dalil, yang sangat fakir, sangat hina. Semakin gitu, semakin wali itu. Kalau yang masih sombong berarti jauh dari wali. Alhasil kita sunnah jamaah percaya kepada, kalau mukjizat wajib, karomah kita percaya, begitu ma'unah kita percaya. Akan tetapi di situ ada ukuran standar. Tanya apa? Selama bertamasuk dengan syariah itu karomah. Tapi kalau melanggar syariat bukan karomah, itu khurafat. Ada standar ukurannya. Itu Abu Qasim Junaidi Baghdadi yang bicara begitu. Selama itu tamasuk syariah, bayar karamah. Kalau bukan itu ada syaitan, khurafat. Junaidi mengatakan dalam kitab At-Tusi, Al-Lumah karangan At-Tusi. Jadi kalau ada seorang soleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ikhlas, mempunyai ma'unah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat, nggak sholat apa itu berarti khurafat.
apalagi sampai membanggakan dirinya, sampai menyombongkan diri itu malah jelas itu bukan karomah tapi khurafat. Ukurannya begitu ukurannya. Saya tidak akan menyebut Personal, seseorang, tidak, itu standar umumnya seperti itu, bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'unah, ada. Tapi siapa yang diberi ma'unah, karomah? Nurun yahdifu ala qalbi man yasha, direct illumination, pemberian langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, saya tahu sendiri kalau Gus Dur, saya tahu sendiri. Banyak sekali buktinya, ngendikannya apa? Perkataannya banyak. Waktu baru dioperasi rumah sakit, di kamar ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, dan Pak Subiakto Cakrawardaya Menteri Koperasi. Gus tiba-tiba ngomong, "Mengko aku bakalin jadi presiden, nanti saya jadi presiden." Ini kita orang 5 ini kaget, ini Gus sudah konslet ini. Masih Pak Harto udah presiden. Dan jalan-jalan pagi, jogging, gerakan olahraga, mampir ke rumah saya jam 7:30, kita minum, kita kopi tawar, duduk, saya buka AC-nya di rumah sana, tidur ngorok 20 menit ada saknya Ulil Absalul, yang itu ada Ulil, Dr. Ulil. Coba Kang Said mengkonek sampai umur 56 jadi ketua BBN. Ada lagi ketika jadi presiden, ajudannya namanya Kombes Sutarman. Pak Sutarman bakalnya dari Kapolda DKI, terus makan dari Kapolri, betul. Ya, Kapolri Pak Sutarman itu sebelum Pak Basakir. Ya. Terus ada lagi seminar, judulnya seminar mengenang jasa Jenderal JB Simatupang di Gedung Pustaka Nasional. Narasumbernya 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Yakub Utama dan Romo Mujisutrisno, yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini datang. Saya nganter, yang 3 sudah di atas, Gus Dur di bawah, nggak mau naik dulu, tidur nyenyak. Semua orang tahu, berkeringat malah, ngorok ya. Begitu dipanggil nggak dengar. Gus, saya bangunkan, Gus Panjeringan, Gus bangun, saya tuntun naik. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Bisnis babat ya. Pernah lagi ketua DPA waktu belum presiden, ketua DPA-nya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, ya menghadap presiden, rombongan DPA ngomong, ya lapor lah, bisa tidur nyenyak. Pak Ahmad Tirto Sudiro tersinggung, ini gimana kita teruskan pandai ini tidur ini, teruskan terus. Setelah selesai sudah cukup presiden, omongannya dijawab semua tadi. Keluar dari itu ngomong ke wartawan, tadi presiden tidur tapi tahu semua apa yang saya omongkan. Pernah jadi ketua IJMI ya, nah itulah namanya ma'unah. Apalagi Prabowo itu orangnya ikhlas karena dipecat jadi dari Pangkoster tidak melawan. Pangkoster nggak melawan kan, terus pengacara apa enggak kan, malah udahlah. Mengko bakalnya jadi presiden nek wis tuwa. Tuh, bukti. Ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Hasil ma'unah itu ada, tapi ya tidak sembarang orang. Itu loh, ada standar, ada doabit, ya ada doabit. Ya, tidak semua orang. Ya ilmu hikmah ada, ilmu hikmah. Bukan wali, bukan ma'unah. Ilmu. Siapapun yang melaksanakan ilmu dengan cara-cara dia tentukan dalam buku itu, dia akan berhasil. Pegang api nggak panas, dibacok nggak mempan, bisa kejadogan. Ilmu hikmah, ilmu hikmah. Panduannya ada Al-Awfaq, ada Samsul Ma'arif. Nah, kitabnya lain, bukan ulama tokoh-tokoh pun lain. Ali Albuni, Ad-Dairobi, itu ulama-ulama yang terkenal ahli hikmah. Itu pula non Muslim, orang Hindu, orang Buddha, ada ya Pak ya? Banyak orang India sakti banyak. Itu ilmu, bukan ma'unah bukan. Orang non Muslim bisa didapati. Jadi kalau cerita ulama Timur Tengah juga banyak sekali.
Syekh Abdul Halim Mahmud Syekh Al-Azhar tuh ketika mau berkunjung ke India kemudian ke Indonesia di tahun 74 atau itu Pak Harto itu helikopternya rusak di India, itu di India mau berkunjung ke kota lain, helikopter rusak tapi bisa turun dengan selamat. Ada lagi guru saya namanya Syekh Abdul Aziz Ubaid. Mau pergi ada acara di stasiun kereta api, ada orang bawa full tuh apa kacangnya di ya bubur kacang lah, bubur kacang menimpa pakaiannya nih. Dia terima dengan dia terima, nggak marah, dia terima. Dia pulang ganti pakaian. Kereta yang tadi kalau naik kereta kebakaran kereta. Itu juga ma'unah minallah langsung. Walhasil kita percaya, tapi ada standar, ada dua itu. Jangan sampai apa ya, mudah sekali menganggap seorang itu wali punya karomah. Apalagi kalau menceritakannya dengan membanggakan, dengan kesombongan, jelas bukan karomah. Karena seorang wali semakin tinggi derajatnya semakin merasa afqarul wara', adzallul wara', yang paling hina, orang paling fakir, semakin tinggi derajat. Saya kira itu. Siap. Harapan pembaca untuk mari kita baca buku ini dengan seksama dan silakan mengkritik, silakan terbuka penulisnya. Kalau ada masukan, ada kritik, ilmu itu nggak ada yang sempurna. Siapapun nggak ada sempurna manusia ini, maka silakan memberi masukan, berikan catatan, ta'liqat, tahqiqat, ta'liqat, mengedit, membenarkan, meluruskan kalau ada yang salah. Bahkan niatnya dengan menyempurnakan. Itulah itu, para ulama seperti itu. Maka dalam usul hadis ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu kritik dan meluruskan. Contoh, Imam Bukhari tidak ada hadis yang mengambil riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Bukan tidak cinta, bukan produk sayyid. Dia hormat. Tapi Imam Bukhari kanan kirinya itu yang meriwayatkan tuh banyak tidak bisa percaya, banyak yang bohong, banyak khianat ya Pak. Iya. Seorang sekelilingnya Syekh Ja'far Shadiq itu. Sekelilingnya Syekh Ja'far Shadiq. Maka dia tidak ada hadis yang dari Ja'far Shadiq. Siapa tahu Habib itu Pak Eko Renta sekelilingnya pada mukibnya ya. Siap Pak. Terima kasih banyak apa. Mohon doanya juga. Terbuka mau, siap Pak. Dia kritik silakan, dia silakan.